Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang keseharian kita dalam beraktivitas, maka hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari pilihan profesi yang kita geluti. Ada pilihan-pilihan profesi yang kemudian kita sangat senangi dan kemudian juga mungkin itu sesuai dengan passion kita. Tapi kalau kita melihat fenomena yang ada, banyak orang yang kemudian mengeluh dengan profesinya. Banyak orang yang kemudian saat dia bekerja malah seringkali gelisah, atau mungkin dia pun marah-marah karena bisa jadi ada yang tidak sesuai dengan apa yang dia jalani. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang aktivitas keseharian kita, bicara tentang pekerjaan kita, bicara tentang profesi kita, sesungguhnya di dalam setiap profesi itu ada pahala yang Allah hadirkan untuk kita, ada pahala yang Allah anugerahkan untuk kita. Tapi pahala itu bisa jadi hilang kalau kemudian saat kita menjalani profesi kita tidak dibuat sesuai dengan bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dan bagaimana ajaran Rasulullah dalam sunnah dan hadisnya. Nah, bicara tentang itu semua, maka bagaimana caranya agar profesi kita menjadi pahala terbaik bagi kita? Jangan sampai kita berangkat dari pagi kemudian pulang petang, atau berangkat pagi pulang pagi kayak lagu Armada misalnya gitu, tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari profesi kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita agar kemudian profesi itu bisa menjadi ladang pahala terbaik bagi kita. Bagaimana Allah mengutarakan kepada kita? Quran surat Al-Qasas ayat 77 bisa menjadi pedoman terbaik dalam menjalani profesi kita. Dalam ayat itu Allah memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang bagaimana meraih pahala dalam profesi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Satu, agar profesi kita menjadi pahala adalah jadikan bahwa niat, maksud, dan tujuan saat kita menjalani profesi, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, semata-mata hanya ingin mencari keridhaan Allah, semata-mata hanya ingin mencari nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua serba Allah, semua untuk Allah, semua dari Allah. Maka ketika dia berprofesi, yang dia jadikan pedoman terbaiknya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dan kalau semua sudah dilibatkan kepada Allah, semua sudah disandarkan kepada Allah, maka apapun yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kita, apapun yang terjadi dalam profesi kita, kita akan senantiasa menerima itu. Kenapa? Karena itulah yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, jadikan tujuan kita menjadi tujuan untuk Allah. Siapapun kita yang punya profesi sebagai profesional, jadikan untuk Allah. Yang punya usaha, yang punya bisnis, yang punya dagangan, jadikan untuk Allah. Yang punya kelebihan, misalnya atlet ya, kemudian penyanyi, semua jadikan niat yang pertama hanya untuk bisa mencari keridhaan Allah. Itu. Yang kedua, tapi kata Allah, tentu kita tidak akan bisa lupa dengan dunia. Maka cara yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah kita hadirkan untuk Allah, setelah profesi kita sandarkan semata-mata tujuannya untuk Allah, niatnya untuk Allah, tapi yang kedua, kita pun harus berpikir bagaimana kita meraih dunia. Bagaimana kita meraih dunia? Apa maksudnya? Ketika bicara meraih dunia, maka dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, kita harus punya target yang ingin kita capai. Target apa itu? Tentu target dunia. Dan ketika kita mendapatkan dunia, ingat, dunia itu dijadikan sebagai kendaraan untuk bisa makin dekat dengan Allah. Bukan makin jauh dengan Allah. Orang dinaikkan jabatannya, dinaikkan pangkatnya, dinaikkan karirnya, malah makin jauh. Apa alasannya? Ustadz, saya nggak bisa dekat dengan Allah karena sibuk pekerjaan saya. Berarti kalau demikian ada yang salah dengan pekerjaan kita. Karena harusnya semakin kita mendapatkan dunia, harus semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana faktanya? Ketika kita dekat dengan Allah, maka dunia pun akan ngikutin dengan apa yang kita inginkan. Tiga, caranya adalah
setelah kita niatkan untuk Allah, kemudian mengejar dunia sebagai kendaraan untuk bisa taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada manusia. Ingat filosofi terima kasih. Semakin banyak engkau menerima, maka harus semakin banyak engkau ngasih kepada orang lain. Begitupun selanjutnya, semakin banyak engkau ngasih kepada orang lain, maka akan semakin banyak engkau terima. Service excellent, berbagi pelayanan terbaik, berbuat baik kepada orang lain. 4, agar profesi menjadi pahala adalah wala tabgil fasad, dan janganlah buat kerusakan. Artinya apa? Jangan brutal, jangan marah-marah, jangan kemudian ngerasa diri paling benar, teman sekerja kita paling nggak benar. Ujungnya apa? Sumpah serapah, ya kan? Di perusahaan kita, di kantor kita. Padahal mohon maaf, setiap tanggal 25, setiap tanggal 26 kita dapat gaji. Tapi di tengah-tengah bulan seringkali kita menghina, menghardik, halah gajinya kecil. Padahal tiap akhir bulan diterima juga gajinya. Jangan buat kerusakan itu. Tetap berpenampilan baik, berbuat baik. 4 indikator agar profesi kita menjadi pahala. 1, niatkan untuk Allah. 2, ketika mendapatkan dunia, jadikan kendaraan buat dekat kepada Allah. 3, terus berbuat baik kepada manusia. Dan keempat, jangan berbuat kerusakan. Mudah-mudahan apapun profesi kita, dimanapun pilihan pekerjaan kita, akan menjadi tempat terbaik untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ingat, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya Hilman Fauzi undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.